KPU. Ini adalah negara mafia, saudara-saudara, bukan negara hukum. Harusnya saya tidak berdiri di sini. Harusnya orang seperti saya itu menikmati kekuasaan yang saya perjuangkan tahun 98. Seperti kawan-kawan saya yang ada di mana-mana di Jakarta. Tetapi akhirnya saya kembali hadir di tengah-tengah saudara-saudara. Karena saya merasakan bahwa demokrasi sudah diinjak-injak oleh keluarga Jokowi, saudara-saudara. Saya dari Jakarta 32 tahun membangun demokrasi bersama teman-teman dan tokoh-tokoh di Jakarta. Dan kami pun adalah orang yang membawa, salah satu orang yang membawa Jokowi ke Jakarta dari Solo menjadi gubernur. Kita ini tidak pulang. Saya merasakan betapa hancurnya bangsa ini ditindas oleh kapitalisme, RRC. Jokowi jelas-jelas melanggar banyak aturan, seperti halnya anaknya yang dipaksakan untuk ikut kontestasi politik untuk menjadi wakil presiden. Apakah kita orang yang seperti ini akan dipimpin bisa menghadapi kekuatan politik internasional? Apakah orang seperti Gibran ini layak menjadi orang atau menjadi pemimpin kita? Kita akan tolak bersama, saudara-saudara, sampai dia turun, saudara-saudara. Karena memang tidak pantas untuk duduk menjadi wakil presiden. Dan kita tahu bahwa pemilihan ini, hampir separuh rakyat pemilih di Republik Indonesia ini mengaku ini adalah kecurangan. Dengan cara-cara dari awal, sejak di Mahkamah Konstitusi, anaknya didorong-dorong dengan memanipulasi pasal-pasal dan membeli para hakim di Mahkamah Konstitusi, sehingga anaknya diloloskan di KPU. Ini adalah negara mafia, saudara-saudara, bukan negara hukum. Dirusak demokrasinya. Teman-teman, boleh masih diam di hari ini demi untuk demokrasi. Ternyata hari ini demokrasi dirusak oleh Jokowi dengan politik dinastinya. Saya dan kawan-kawan merasakan betapa pahit dan mengerikan. Bukan 1, 2, 3 orang yang meninggal dunia, dan teman-teman sampai terserah aja dari pemerintah. Kalau aparat negara, aparat militer, apapun kepolisian, kalau jelas-jelas melindungi, jangan salahkan kami. Kami akan mengambil langkah. Pokoknya Jokowi harus kita singkirkan. Jokowi harus kita guling. Kita tarik, kita seret nanti di pengadilan. Pengadilan internasional saja untuk menyalahkan itu malah di sini. Harapan kami, visi dan misi kami membuat kota Jogja itu bersih. Sampai mana tanah dirempang. Anda tahu yang teman-teman masa aksi mungkin dulu berjuang menurunkan Soeharto, Orde Baru dan lain-lain. Sekarang demokrasi yang teman-teman perjuangkan itu telah dicoreng oleh pria bernama Joko Widodo dan kroni-kroninya. Nah, dalam pemerintahan Jokowi hari ini dimulai dari beberapa aturan yang sangat kontroversial, Omnibus Law, UU Cipta Kerja, pelemahan KPK, MD3 dan lain-lain, memperlihatkan bahwasanya Joko Widodo tidak berpihak kepada rakyat, teman-teman. Joko Widodo hanya berpihak kepada kroni-kroninya, kepada investor-investor yang dekat dengannya, kepada keluarganya, dan tampak hari ini anak yang maju dan unggul sementara di KPU memutus undang-undang melalui pamannya, melalui Mahkamah Konstitusi yang kita harapkan menjadi tiang paling besar dalam penegakan konstitusi di negara ini, teman-teman. Apakah ini krusial? Apakah ini tidak penting untuk kebutuhan bangsa dan negara?
Ini adalah kepentingan LRT, saudara-saudara, ingin mencaplok bangsa Indonesia ini. Sekarang hutan ditebangi, hasil bumi, sumber daya alam diambil mereka, dan rakyatnya miskin, mau beli beras saja susah sekarang. Coba tanya teman-teman kita, saudara-saudara kita yang dari tukang ojek, tukang beca, atau jualan yang ada di pinggir jalan, bagaimana merasakan sekarang membeli beras, saudara-saudara, apalagi untuk membayar sekolah, apalagi membayar pangkat dan lain-lain. Terima kasih, saudara-saudara. Masa depan bangsa di pundak saudara-saudara semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih itu begitu untuk percakapan. Masa depan Anda, masa depan negeri ada di pundak Anda semuanya. Jadi kami menyampaikan terima kasih sekali lagi buat semua yang sudah hadir di tengah-tengah kita, di tiang terik matahari, di depan sampai Istana Negara Gedung dan di depan Keraton Ngayogyakarta, juga di selatan Tugu Yogyakarta. Kami panggil selanjutnya kawan dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Saudara Rangga, dipersilakan. Semua yang nyetir cari cinta. Masih di tengah. Sudah membolak-balikkan sesuatu yang teratur semula. Melaksanakan berpoin cocok hidupnya. Baik menteri-menterinya, baik aparat militer polisinya, baik oknum-oknum ulama. Untuk Bapak Sud, Angkatan 66, mohon bertajuk. Kepada rekan-rekan yang berteduh, jangan takut dengan panasnya matahari pada hari ini. Panasnya matahari pada hari ini lebih panas ketika di Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, kemudian Sulawesi dan di mana-mana semuanya bergerak untuk Indonesia lebih baik. Dalam rangka menghadapi apa yang kita sebut sebagai penjajahan gaya baru. Penjajahan gaya baru adalah satu penjajahan di mana yang penjajahan Pak Jokowi telah mengangkat anaknya menjadi wakil presiden. Karena untuk periode yang ketiga dia tidak mungkin diterima. Ini demi konstitusi. Karena itu saya berharap rakyat Yogyakarta semuanya bangkit sebagai satu kesadaran kebijakan baru agar kebijakan ini lebih diremajakan kembali, semangat ini digelorakan kembali karena kita sekarang ini Ternyata hari ini demokrasi dirusak oleh Jokowi dengan politik dinastinya. Saya dan kawan-kawan merasakan betapa pahit dan mengerikan. Bukan 1, 2, 3 orang yang meninggal dunia dan teman-teman sampai hari ini tidak pulang. Saya merasakan betapa hancurnya bangsa ini ditindas oleh kapitalisme, RRT. Jokowi jelas-jelas melanggar banyak aturan, seperti halnya anaknya yang dipaksakan untuk